Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kata yang paling bagus kita ucapkan selain mengucap puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan keberapa nih Rizky? 18 kapan Pak? Oke, Kapan? betul ya. Pertemuan ke-18 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya di kegiatan ketiga mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Saya ulangi, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, di sini sebenarnya ini yang pertama ya, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ini sudah pernah kita bahas di materi biografi atau tokoh B.J. Habibie dan George Sah. Nah, selama ini kita bahas adalah orang ketiga. Mana orang pertamanya, mana orang keduanya. Sebelum saya bahas orang pertama dan kedua, orang ketiga dulu. Nah, di sini orang ketiga itu dalam teks biografi tokoh yang dibuatkan biografi ya, selain menyebut namanya atau menuliskan namanya di biografi, itu menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga. Seperti ini contohnya, ia, dia, atau beliau. Nah, bisa kita lihat di contoh ini. George Sah, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia, nah ini nih contoh orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal. Sebentar saya perlihatkan. Kalau ada tunggal, ya ada juga jamaknya. Seperti kami, mereka. Nah, sekarang Kalian. Ya, betul. Oke. Orang kedua itu jamak. Sebentar, saya perlihatkan dulu. Tunggu dulu, saya perlihatkan. Oke. Perhatikan layar monitornya. Oke, kelihatan? Tidak ya? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Nah, pronomina atau kata ganti, ya tadi kita sudah bahas kata ganti orang ketiga. Mana keduanya, mana pertamanya. Kata ganti orang pertama, ya, kalau menggunakan nama tokoh, berarti itu orang pertama. Tunggal, aku, saya, daku, ku. Nah, yang mana jamaknya atau tidak tunggalnya seperti kami, kita. Nah, kemudian ini kelihatan tidak di layar HP-nya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, sekarang kata ganti orang kedua. Contohnya kamu, Anda, engkau, kau, dikau. Jamaknya lebih dari satu orang, kalian, kamu sekalian. Itu tadi yang disebutkan sarkasik. Namun, di penulisan teks biografi yang paling sering digunakan
adalah dia, beliau, ia. Nah, kalau jamaknya mereka. Nah, ini. Jadi kalau di biografi, kata ganti orang ketiga lah yang paling sering digunakan. Oke, kita kembali ke buku. Nah, itu tadi contoh kaidah bahasa teks biografi, yaitu menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, sekarang yang kedua. Banyak menggunakan kata kerja. Kalau kata ganti tadi istilahnya pronomina. Kalau kata kerja ada yang tahu istilahnya? Kata kerja. Bukankah verba, Pak? Ya, verba, ya. Verba, kata kerja. Betul, Sarkasi. Verba ya. Banyak menggunakan kata kerja atau verba tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, Habibie banyak meluangkan waktunya untuk belajar semasa menempuh pendidikan di Jerman. Bahkan, dia bisa bekerja sambil belajar. Membaca, berjalan, melempar, itu tinggal dibuatkan kalimat. Selain hobi belajar, Habibie juga punya hobi membaca. Kalau berjalan, ya, Habibie kadang berjalan ke kampusnya dan tidak menggunakan angkot atau angkutan umum sampai di kampus. Melempar. Melempar, kata kerja. Ya. Melempar mangga dengan melempar senyuman. Hati-hati, ada itu orang melempar senyuman, melempar mangga. Ajak gak baper? Ya, jangan baper ya. Kalau Rizky jalan, melempar senyuman ke cewek yang ada di dekatnya. Nah, sekarang tadi ada kata ganti, ada kata kerja, kata ganti atau promina, kata kerja atau verba. Nah, sekarang ada kata sifat. Jadi di biografi ada juga banyak menggunakan kata sifat. Nah, biasanya sifat-sifat ini bisa menjadi panutan atau suri toladan. Nah, contohnya adjektifnya. Jadi kata sifat biasa juga disebut dengan adjektif. Yaitu mendeskripsikan watak tokoh, antara lain jenius, rajin. Kalau si Oge ya langsung si jenius dari Papua. Rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah ya, ini ulet adalah salah satu sikap atau perilaku yang bisa menjadi panutan di kehidupan B.J. Habibie. B.J. Habibie itu deskripsi. Kalau di awal paragraf deskripsinya, B.J. Habibie adalah presiden yang layak menjadi panutan bagi warga negara Indonesia. Kita lanjut ke yang keempat. Banyak menggunakan kata kerja pasif. Oh, ini masih verba pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh katanya diberi, ditugaskan, dipilih. B.J. Habibie diberi mandat menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
selama 2 periode. Masih B.J. Habibie ditugaskan menjadi Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh DPR. Kemudian banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh, misalnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Ada yang bisa bikinkan kalimat itu? Memahami. Dari tadi saya kasih terus. Ya. Saya tidak memahami. Bisa, Pak. Oke, silakan. Saya kasih. Para siswa SMA 2 Sidrap memahami penyampaian yang baru saja disampaikan oleh kepala sekolah. Oke, memahami ya. Itu kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Menyetujui. Ya. Dengan ditandatanganinya surat pernyataan COVID-19 oleh orang tua, berarti peserta didik menyetujui untuk belajar di sekolah. Kalau menginspirasi, ya, biografi atau riwayat hidup B.J. Habibie banyak menginspirasi kaum milenial, terutama kisah cintanya. Lanjut, mencintai. Habibie sangat mencintai istrinya Ainun. Sebagai buktinya dia membuat atau mengarang sebuah buku yang diberi judul Habibie Ainun. Coba Inka, bisa dengar suara saya Inka? Halo Inka? Inka? Ya Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Coba dibaca nomor 6. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Oke. Terima kasih Inka sudah membacakan. Nah, sekarang banyak menggunakan kata sambung yang berkenaan dengan urutan waktu. Nah, sekarang kita akan buat semua kata yang ada di sini. Kita mau buat kalimat yang mengandung kata cinta. Bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Rizky mengandung kata apa tadi Rizky? Oh Rizky. Dewa angkalinya, Pak, mengandung usia. Oke, jadi kita akan bikin kalimat berdasarkan contoh kata yang ada di sini. Tapi kalimat yang akan kita buat ada kata cintanya. Saya mulai 2 kata pertama. Tentang cinta gak, Pak? Ya, ada semua cinta. Bucin. Negara apa kebuta? Oke. Kita mulai ya. Saya mulai dulu 2. Menggunakan kata sebelum dan sudah. Sebelum kau mencintaiku, sebaiknya beritahu dulu kedua orang tuamu. Ya, itu tadi sebelum. Kemudian sudah. Sudah saatnya kamu mencintai aku. Karena Dia.
sudah mempunyai pekerjaan tetap. Nah, sekarang pada saat sarkasi. Rizky mau dulu Pak, baru kamu pikir-pikir kata Pak. Oke Rizky, kau si jagonya. Agak Pak, ulang dulu, ulang. Gunakan kata pada saat ya, membuat kalimat, tapi ada kata mencintai. Aku cinta dia, maka apa Pak? Mencintai. Ya, tapi ada kata pada saatnya. Ulangi jolo Pak. Ya, tadi kan sudah saya kasih contoh. Sebelum, sudah, tapi mengandung kata mencintai atau cinta. Contoh, sebelum kau mencintai. Begini Pak, jolo Pak. Aku pada saat, kamu pada saat. Kemudian nanti ada kata pada saatnya. Akibo aku kalimat, tapi yang kepada saatnya si bawa mencintai. Ya. Oh. Maka ada pada saat, maka rupa tuh? Ya, harus ada kepada saat dan mencintai. Terserah bagaimana susunannya. Pada saat aku mencintai dia, dia mencintai orang lain, maka ya, Pak. Betul itu. Menunjukkan waktu. Jadi waktunya kamu mencintai pacarmu, ternyata dia mencintai orang lain juga. Oke, betul. Oh, jelas Pak. Saya... Pada saat kau mencintaiku, kamu mencintai orang lain. Canda lain. Oke. Sarkasi kemudian. Liwa itu Pak, bucin lagi itu sarkasi. Ya. Aku yakin di suatu saat nanti ini bisa sedih. Kemudian Pak. Selanjutnya. Saya ambil selanjutnya Pak. Oke, silakan nanti bisa kemudian. Inka. Ya Pak. Oke, Inka. Silakan bikin kalimat. Kamu pilih saja kata yang menunjukkan waktu di sini. Tapi ada kata mencintai. Ya. Boleh kemudian. Saya mau play Pak, saya mau. Silakan sarkasi. Saat itu mau ambil Pak. Ya. Sejak saat itu mencintaimu hanyalah angan-angan. Oke, betul ya, sejak saat menunjukkan waktu. Oke, Inka bisa ambil lagi yang lain selama. Ajak Bapak Inka. Bisa mencintai orang tua Ya Rizky selalu salah paham. Iya Rizky, orang tua mena. Boleh Pak, makin kecintaan sarkasi. Oke, Inka silakan. Inka. Tak. Oke. Saya lanjutkan ya, mulai dari kemudian. Ya. Setelah kamu mencintai kedua orang tuamu, dilanjutkan kemudian mencintai kekasihmu. Ya, lanjut gak Pak? Selanjutnya, dalam mencintai diperlukan kesabaran. Sampai ya, saya sambung-sambung saja sampai kekasihmu betul-betul mencintai kamu. Hingga ajal yang memisahkan. Di saat ajal sudah tiba, ini ada pada tanggal, gampang sekali nih pada tanggal. Besok mati. Pada tanggal 14 Februari, Rizky jatuh cinta pada. Berikutnya kata nantinya, ada yang mau bikin nantinya? Sarkasi Pak. Oke, sarkasi betul mau buat? Rizky Pak. Iko Cak Melisa ke. Oke, saya mau. Ya langsung ya. Nantinya sebelum
mencintai kekasihmu, terlebih dahulu cintailah kedua orang tuamu. Selama kamu masih ingin berbakti kepada kedua orang tua. Oke, saya kira sudah cukup. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh tugasnya. Ya, nanti saya follow up di grup WhatsApp. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu saya simpulkan. Jadi untuk mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi ini ya, ada 6 kata, tapi yang paling menonjol itu digunakan adalah kata ganti atau pronomina. Makanya dia disimpan di nomor pertama. Ya, tadi mulai dari kata ganti atau pronomina, ada kata sifat untuk menentukan karakter unggulnya, misalnya ulet, rajin. Kata sifat biasa juga disebut dengan adjektiva. Ada juga kata kerja yang menunjukkan aktivitasnya yang biasa disebut verba. Oke? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan keberapa ini? 18. Ke-18 saya nyatakan sudah selesai. Ditutup. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Cecak botak. Tetap ikut belajar pada pertemuan berikutnya. Ya, ternyata ada Putri Kurniati. Saya Maka cubui, Pak. Ya. Putri masih bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, terima Kasih satu kali itu, Pak. Jangan mi. Oke, dengan ucapan alhamdulillah, Pak. Hah? Suruh aja mak buat sini, Pak, biar seru. Pertemuan berikutnya insya Allah, ya. Iya, Teki, Pak. Ya, kok cinta-cinta sama Anga. Nanti lah sekolah. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-18 saya nyatakan sudah ditutup. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.